أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahu a'lam. Hadirin sedang sholat maghrib dan insyaallah bisa berjamaah. Pertama-tama marilah kita tahan hentinya memanjatkan puji dan syukur minimal dengan mengucap alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, di malam hari ini, masih memberikan umur kepada kita semua untuk menambah pundi-pundi amal dan mentaubati semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untuk malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang merupakan karya imam besar kita kenal dengan Imam Nawawi. Mungkin sering mendengar Imam Nawawi, ada dua, ada Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ada Imam Nawawi Al-Batani. Tanpa menu ngaluarkeun kitab ieu mah nyata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Ad-Dimashqi An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan lahirnya di Lembah Nawa, Damaskus, Syria. Dia mau ngabacakeun pasti poe oge sanes hartos tanggal buruan da panginten di lampu seueur lampu kuningan, seueur lampu seueur emungan, malihan mah seueur guru-guru sikuring punten sadayana ieu mah ngabacakeun ayat-ayat Allah sareng hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu sadayana alhamdulillah parantos dibacakeun ya, terus tamat dibacakeun nama hadis tentang jujur. Hadisna mung saeutik gitu ya, dibandingkan sareng bab-bab sadayana pami ditinggal mah hadis jujur mung saeutik disimpen ku Imam Nawawi di dia mung aya 6 hadis. Tapi ternyata mungkin jujur ini bukan dalam hal dalilnya, bukan dalam hal Al-Quran dan hadisnya saja, tapi yang paling berat adalah implementasinya, pengamalannya gitu. Eta mah hadi ka urang sadayana, mudah-mudahan panginten saat harusna dibacakeun Al-Qur'an, dibacakeun hadisna, Allah masihan hidayah ka urang sadayana, dipasihan rakyatan supaya tiasa berkata jujur, berlaku jujur. Anu selanjutnya, yang selanjutnya adalah bab yang kelima, yaitu muraqabah. Muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta hartosna muraqabah teh eta merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an sareng hadis-hadis anu bade diaoskeun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran surat
Asy-Syu'ara ayat 218 219. Sangat sederhana, sangat mudah dipahami, menjelaskan bahwa gerak-gerik ibadah kita senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Al-Imran ayat 5. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Quran surat Al-Fajr ayat 14. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Quran surat Ghafir ayat ke-19. Dan masih sangat banyak ayat-ayat tentang muraqabah ini. Tapi hanya ini saja yang disimpan di dalam bab muraqabah ini oleh Imam Nawawi, yang menandakan bahwa ini menjadi rujukan, menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, bukan hanya Maha melihat, mengetahui, tapi juga Maha mengawasi dengan sangat teliti. Jika dilihat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengawasi orang yang beribadah di antara orang-orang yang sujud. Banyak di antara kita orang yang sholat, orang yang beribadah, tapi tidak akan tertukar mana yang keutamaannya lebih tinggi, mana yang keutamaannya lebih rendah, didasarkan kepada apa? Kepada niat di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu baik yang tersembunyi ataupun yang dizahirkan. Pada digerempeskeun ngumpul dina hate atau disebatkeun. Allah Subhanahu wa taala Maha. Bahkan di ayat yang tadi terakhir dibacakan, Dia mengetahui pandangan yang khianat. Jadi pandangan saja, kedipan mata saja, lirikan mata saja, Allah tahu mana yang melirikkan matanya itu ikhlas, mana yang melirikkan matanya itu penuh dengan iri, mana yang melirikkan matanya penuh dengan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Mungkin kita bisa menyembunyikan, berpura-pura berwajah baik, berpura-pura ramah, tapi misalkan hati kita tidak seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka ini sebetulnya masih sangat berkaitan erat gitu, dengan bab yang sebelumnya, itu berlaku jujur dalam hati, dalam niat, dalam berlepas hati gitu. Jadi tidak hanya perkataan, tidak hanya perbuatan, tapi setiap niat kita, setiap apa yang kita ucapkan dalam hati kita itu harus senantiasa sama dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hal sekecil apapun yang disembunyikan di dalam hati kita. Berikutnya hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih berambut hitam pekat. Bekas jalannya tidak terlihat dan tidak seorang pun di antara kami mengenalinya. Ia duduk menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi, seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan,
dan melakukan ibadah haji ke Baitullah jika memenuhi syaratnya. Ia berkata, engkau benar. Kami keheranan karenanya, para sahabat keheranan. Dia bertanya namun membenarkannya. Lebih lanjut, ia berkata, sekarang terangkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta kamu beriman kepada baik dan jeleknya takdir. Ia berkata, engkau benar. Selanjutnya terangkan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini masuk ke dalam bahasan muraqabah. Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu. Orang itu kembali bertanya, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Orang itu berkata lagi, kalau begitu beritahukanlah tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu apabila budak wanita melahirkan bayi wanita yang akan menjadi majikannya, dan kamu akan melihat orang yang asalnya tidak bersandal, telanjang, papa, penggembala kambing, menjadi orang-orang yang saling berlomba meninggikan bangunan rumahnya. Kemudian orang itu berlalu. Kami terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, dia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang agama Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat panjang, dimasukkan ke dalam bab muraqabah, ada dalam sub yang ketiga yaitu tentang ihsan. Hadis ini menjelaskan tentang rukun iman. Ini sering kita dengar, sering kita dapatkan hadis ini. Ini adalah termasuk hadis pokok, gitu ya, karena di dalamnya terdapat rukun iman, rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Bagaimana ihsan ini membuat seorang hamba, seorang manusia bisa beribadah dengan lebih baik. Yang pertama, kenapa diawali dengan rukun iman? Ibadah tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pertama jika tidak didasari dengan iman. Jadi ada zaman Nabi SAW, ada orang yang sholat mengikuti Nabi SAW, tapi malah mendapat ancaman mendapatkan neraka paling dasar. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak punya iman. Disebutlah golongan munafik. Jadi ada orang yang melakukan ibadah itu hanya ikut-ikutan, mengikuti Nabi. Ada Nabi ibadah, ada Nabi sholat, di hadapan Nabi berbuat baik. Tidak ada Nabi, lepas lagi. Nah, mungkin di zaman sekarang pun tidak jauh seperti itu. Ramai ibadah sholat, ikut sholat. Tidak ada yang sholat, libur lagi. Tidak ada yang mengajar, tidak sholat. Kenapa bisa demikian? Pasti jawabannya karena tidak adanya iman. Jadi sebetulnya yang menggerakkan seseorang beribadah diawali dengan keimanan. Yakin dulu bahwa ibadahnya ini adalah ada tujuannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mendasari kekhusyuan suatu ibadah. Termasuk dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dijelaskan sana mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah,
yaitu dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, benar-benar besar, benar-benar berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini kenapa sholat harus khusyuk, karena kalau tidak khusyuk berat. Banyak penafsiran tentang khusyuk, tapi dalam ayat ini dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim, yaitu orang yang menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Rabbihim, Tuhannya. Jadi orang yang yakin bahwa sholatnya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan timbul kekhusyuan. Jadi khusyuk ini adalah yakin, bukan hanya sekedar tahu bacaan, sadar bacaan mulai dari takbir atau ihram sampai dengan salam. Karena kalau hanya ditafsirkan seperti itu maka sangat sempit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi ajaran bagi kita juga melaksanakan sujud syahwi, pernah dalam sholat yang 4 rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 rakaat. Sampai sahabat malu-malu untuk bertanya pada Nabi, sehingga sampai setelah beres sholat 2 rakaat itu, seling beberapa lama sudah berbincang-bincang, baru ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, ya Nabi, apakah benar sholat sekarang sudah menjadi 2 rakaat? Tidak, 4. Tapi tadi Anda mengerjakan 2 rakaat. Ditanya pada sahabat yang lain, benar. Ternyata Nabi melaksanakan 2 rakaat. Dan itu sifat kemanusiaan. Itu mungkin mengajarkan kita untuk apa? Ketika kita lupa sholat rakaatnya, maka Nabi mengajarkan menambahkan lagi 2 rakaat lagi, bukan mengulangi lagi sholat, tapi setelah beres 2 rakaat itu ditambahkan 2 rakaat lagi dan diakhiri dengan sujud syahwi, 2 kali sujud. Apakah Nabi tidak khusyuk? Khusyuk. Siapa yang lebih khusyuk dari Nabi? Tidak ada yang lebih khusyuk dari Nabi. Maka tafsir dari khusyuk ini adalah benar-benar yakin bahwa setiap ibadahnya, sholatnya, saumnya, sedekahnya, ini murni, akan yakin bahwa semua itu akan dinilai oleh Allah, kembali kepada Allah dan karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kalau sholat kita bukan karena Allah, berat untuk melaksanakan. Jangan sholat-sholat yang ringan, tahajud, jangan sholat-sholat yang tahajud yang berat, sholat yang ringan yang 2 rakaat saja itu akan berat. Kenapa? Karena tidak punya alasan yang kuat, tidak punya dasar yang kuat untuk melakukan ibadah itu. Apa indikatornya ibadah tidak didasari dengan iman? Ibadah itu tidak akan pernah istiqomah. Mau terasa? Kalau sih sebulan, tahu sih begitu. Saum sunnah sekali 2 kali, tahu sih begitu. Tahun ini saum Ramadan, itu tandanya apa? Tandanya tidak didasari dengan iman. Maka akibatnya apa? Tidak akan pernah istiqomah. Apa itu istiqomah? Terus-menerus. Bahkan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang istiqomah. Walaupun sedikit, bukan berarti harus sedikit, tapi walaupun sedikit, asalkan amalan itu istiqomah, terus-menerus, didasari keimanan, maka itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pilih amalan apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita, lakukan dengan istiqomah, terus-menerus. Sholat sunnah misalkan, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qoblal subuh, terus-menerus. Bahkan Nabi SAW pernah menemui ada seorang sahabat yang melakukan sholat sunnah subuh itu setelah subuh. Ditanya oleh Nabi SAW dan dibiarkan oleh Nabi SAW. Kenapa dibiarkan? Karena orang itu sudah daulah. Ketika tertinggal qoblal subuhnya, dia dibiarkan oleh Nabi SAW untuk melakukan setelah subuh. Karena Anda tidak pernah tertinggal sekali. Begitu. Jadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan istiqomah terus. Kenapa? Karena dia punya alasan. Kenapa saya harus melakukan ini? Dia karena Allah. Tidak akan pernah ditinggalkan. Begitu. Ini adalah salah satu penguat ibadah. Yaitu yang pertama, menjadi syarat utama adalah didasari dengan iman. Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kebijakannya. Kenapa saya harus menuntut ilmu? Kenapa saya harus
hadir di majelis ilmu, jelas bicaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dihina tidak menjadi mundur, dipuji tidak menjadi rajin, biasa saja. Kenapa? Dasarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang benar-benar ibadahnya didasari oleh keimanan, satu, dia istiqomah. Yang kedua, dia tidak akan pernah menjadi maju karena dipuji dan tidak akan pernah mundur karena dicaci oleh orang lain. Kemudian yang kedua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ini adalah Islam. Pertama iman, kedua Islam. Islam mengisyaratkan apa? Islam mengisyaratkan syariat, cara, tata cara. Jadi tidak cukup sholat yakin, tapi sholatnya salah. Sholat yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat khusyuk 2 rakaat karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak diawali dengan bersuci. Wudu apakah sah? Tidak. Jadi yang kedua ini, syariat ini, rukun Islam ini menandakan ibadah itu selain didasari dengan iman, juga diilmui dengan syariatnya, dengan caranya yang benar, sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi SAW. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi jangan pernah sholat di luar apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, membuat ibadah-ibadah yang baru, yang jelas tidak ada contoh dari Nabi, tidak diajarkan oleh para ulama, sehingga apa? Sehingga amalannya apa? Kemudian yang menjadi intinya adalah yang ketiga, ihsan, penyempurna. Misalkan sholat, wudu, syarat rukunnya dipenuhi, gerakannya betul sesuai dengan yang contohkan Nabi SAW, menutup aurat dari kalau laki-laki dari pusat sampai lutut misalnya, sah sholatnya? Iya sah. Tapi apakah indah? Tidak. Pantas? Tidak. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian terbaik, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan pakaian menurut kita, ini pantas ini baik ya. Di setiap apa? Di setiap masjid. Setiap kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menimbulkan perasaan itu? Bagaimana supaya timbul ihsan itu? Nah, Nabi memberikan kunci. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Jadi ibadahlah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mampu melihat Allah, tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka ingat sesungguhnya Allah melihat. Ini yang dinamakan dengan muraqabah. Jadi muraqabah ini adalah merasa senantiasa diawasi gerak-gerik, perilaku, tingkah laku, perbuatan, ucapan hati sekalipun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika hendak minum air putih saja, kita senantiasa mengawali dengan bismillah. Kalau diterjemahkan secara literal, artinya dengan nama Allah. Apakah maksudnya dengan nama Allahnya saja? Tapi ternyata bab di sana bermakna muraqabah, yaitu memiliki makna kedekatan yang sangat dekat dengan Allah, didasari oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hendak minum ini, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang benar-benar muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berani memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kecuali itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makan, setiap minum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah tidak lepas. Bismillah itu tidak hanya menjadi kebiasaan bismillah, tidak seperti itu. Tapi benar-benar dirasakan, dipikirkan. Bismillah. Bahkan sampai ada hadis mengatakan pintu yang dikunci dengan bismillah maka tidak akan pernah bisa dibuka oleh setan. Sampai seperti itu. Kenapa? Dengan bismillah ini, dengan yakinnya kita merasa bahwa ini adalah kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
muraqabah yang sangat begitu tinggi, maka akan dicintai, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam berbuat hal-hal bukan ibadah. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kemaksiatan, jika kita ingin terlepas dari kemaksiatan itu, kunci yang pertama adalah muraqabah, yaitu merasa dilihat Allah. Ada sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kepada kita. Apakah itu harta yang haram? Apakah itu harta yang subhan? Apakah itu perbuatan yang dibenci atau makruh? Apakah itu segala sesuatu yang tidak sepantasnya seorang muslim lakukan? Maka merasa diawasi oleh Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan itu, mengerjakan itu, mengonsumsi itu, Allah ridho tidak? Allah sedang marah tidak kepada saya? Jadi merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu, Ustaz, tidak berhasil dengan muraqabah, maka ditambah yang kedua adalah mengingat kematian. Bagaimana seandainya ketika kita melakukan perbuatan dosa itu, melakukan kemaksiatan itu, memakan hal yang tidak disukai oleh Subhanahu wa taala itu, seketika kita meninggal dunia, maka sudah jelas Allah bilang su'ul khatimah, akhir yang buruk. Nah gitu, muraqabah ini menjadi pengendali, menjadi benteng bagi kita. Dari apa? Dari minimal salah satunya adalah perbuatan maksiat. Terlebih ibadah kita menjadi khusyuk. Jadi bukan hanya dalam salat yang khusyuk, dalam setiap ibadah, dalam setiap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, yakin ini akan kembali kepada Allah, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan itu akan dengan sangat ringan. Sebagai contoh misalkan, ketika kita dijanjikan dengan dunia saja, harus bangun jam 2 malam, maka akan diberi uang 1 juta. Maka akan dengan sangat ringan kita memutar jam weker kita, memutar alarm kita. Atau kalau bisa tidak usah tidur sampai jam 2 kita. Karena yakin jam 2 akan dapat rezeki kalau saya terbangun. Kenapa tidak dilakukan, tidak disandarkan kepada ibadah-ibadah kita yang lain? Sholat, saya yakin sholat akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat ringan melakukannya. Apapun itu, bangun tengah malam, pergi melaksanakan ibadah sholat subuh, membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, dan seterusnya. Itu akan sangat ringan kalau benar-benar khusyuk, yakin ini akan ada hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kurang lebih seperti itu. Dalam hadis yang kedua dari Abu Dzar bin Jundah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, tutuplah keburukan itu dengan amal kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang pertama adalah bertakwa dimanapun. Nah ini kuncinya ada dimanapun kamu berada. Terkadang takwa ini hanya diaplikasikan di masjid, hanya diaplikasikan di pengajian, baik muslim laki-laki, muslim perempuan, tua muda. Jadi ketika di majelis taklim itu takwa, tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan. Keluar dari masjid, keluar dari taklim, dosa biasa. Padahal perintah dari Rasulullah ini adalah bertakwalah kamu dimanapun, kapanpun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Tapi yang terjadi adalah berdosa, bermaksiat, akhirnya dimanapun. Yang terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bisa menjalankan takwa ini. Tidak hanya ketika ibadah, sholat, tidak hanya di suatu tempat
ilmu, majelis ilmu, tapi dimanapun kita berada. Kembali ke pengertian takwa apa? Itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi larangan Allah itu tidak hanya tidak boleh di masjid, ya di luar masjid tidak boleh. Perintah-perintah Allah tidak hanya dilakukan di masjid, di luar masjid pun dilakukan. Itulah takwa. Kemudian dilanjutkan, tutuplah keburukan itu dengan amal kebaikan. Nah, dalam beberapa penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan tutup keburukan dengan kebaikan itu bersegera. Jadi ketika kita sudah sadar, oh ini saya berbuat buruk, langsung tidak menunda waktu lagi. Berbuat baiknya satu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar ini salah, langsung bertobat, minimal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan kebaikan. Nah, ini termasuk ke dalam syarat tobat. Walaupun bukan syarat tobat yang utama. Syarat tobat yang utama adalah pertama berhenti. Jadi syarat tobat yang pertama adalah berhenti. Kemudian yang kedua berjanji. Berjanji apa? Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiga adalah menyesal. Jadi syarat tobat yang utama sebetulnya ada tiga: berhenti, berjanji, menyesal. Nah, diiringi dengan perbuatan baik adalah bukti kalau kita benar sudah bertobat. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang benar-benar bertobat kalau amalnya masih seperti itu, sholatnya masih seperti itu, baca Qur'annya masih seperti itu, ibadahnya masih seperti itu. Jadi orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melipat gandakan ibadah-ibadahnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ibadahnya. Sehingga apa? Sehingga niscaya kebaikan tadi akan menghapus keburukan. Nah, ini jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Nah, inilah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, tidak tetap dosa itu dan tidak bisa digugah-gugah begitu. Bahkan dosa terbesar sekalipun yang dalam Al-Quran dikatakan tidak akan diampuni dosa ini, yaitu dosa syirik. Jadi Allah mengampuni semua dosa kecuali satu, dosa syirik, musyrik. Kalau apa? Kalau dibawa mati sebetulnya. Jadi kalau dari musyrik ini bertobat sebelum malam yughar, sebelum nyawa ditenggorokan, maka masih diterima. Jadi dosa sebesar apapun, sebanyak pasir di lautan, sebanyak buih di lautan, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mau bertobat. Tapi dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibawa mati, yaitu musyrik, menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada yang lain. Percaya kepada Allah, takut kepada Allah, tapi takut juga kepada selain Allah. Seperti musyrikin Makkah, itu bukan tidak kenal Allah, namanya saja sudah Abdullah. Ada Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Mereka bukan tidak mengenal Allah, mereka menganggap bahwa dengan menyembah Lata, Uzza, Manaf, itu akan melancarkan pahalanya kepada Allah, akan melancarkan ibadahnya kepada Allah, sehingga mereka menyembah selain Allah, maka disebutlah musyrik. Jadi bukan tidak menyembah Allah, bukan tidak percaya kepada Allah, musyrik. Jadi musyrik ini adalah ya kepada Allah menyembah, tapi kepada selain Allah menyembah. Tapi dosanya seperti apa? Dosanya adalah tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terbawa mati. Nah, maka kasih sayang Allah, maha pengampunnya Allah, keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita sebesar apapun, jika disertai dengan taubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, benar-benar maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Di hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu ketika aku berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah perintah Allah, niscaya Dia akan menjaga dirimu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk
memberikan manfaat kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Telah diangkat pena dan telah keringlah tinta lembaran-lembaran itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain Tirmidzi dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah perintah Allah, niscaya kamu akan menemuinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang, yaitu di waktu senang. Niscaya Allah akan mengingatmu di waktu susahmu. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang seharusnya luput mengenaimu, tentulah sesuatu itu tidak akan mengenaimu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu disertai kesabaran. Kesenangan itu ada kesudahan, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Alhamdulillah sudah sampai pada hadis yang ketiga. Untuk bahasan muraqabah ini sebetulnya masih sangat banyak, ada baru setengahnya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain atau dibahas oleh guru-guru yang lain. Yang benarnya itu dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salahnya itu dari diri pribadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah.